Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah Putriani Syamri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang avometer dan osiloskop. Poin-poin yang akan dijelaskan kali ini adalah yang pertama, avometer dan osiloskop, kedua cara penggunaan avometer, ketiga cara penggunaan osiloskop. Apa itu avometer? Avometer adalah alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik pada suatu rangkaian, baik itu tegangan, arus, maupun nilai hambatan atau tahanan. Avometer adalah singkatan dari ampere, volt, ohmmeter. Avometer juga biasa disebut dengan multimeter. Terdapat dua jenis multimeter dalam menampilkan pengukurannya, yaitu analog multimeter dan digital multimeter. Ini adalah bagian-bagian dari avometer. Yang pertama, skala jarum, jarum penunjuk, skrup pengatur jarum, skala tegangan DC, saklar pemilih atau selektor, skala arus DC, skala ohm, terminal atau probe, skala tegangan AC, dan tombol pengatur 0 ohm atau kalibrasi. Cara penggunaan avometer untuk mengukur arus. Untuk melakukan pengukuran arus, yang mesti diperhatikan yaitu posisi terminal harus dalam kondisi berderetan dengan beban atau dipasang secara seri. Sehingga, untuk melakukan pengukuran arus, maka rangkaian mesti dibuka atau ditutup dan kemudian menghubungkan terminal alat ukur pada titik yang telah terputus tersebut. Mengenalkan posisi jarum terlebih dahulu sebelum digunakan dalam pengukuran dengan cara memutar tombol kecil perlahan hingga jarum mengarah ke posisi angka 0. Memutar selektor secara perlahan dan tempatkan pada fungsi ampermeter sebagai alat ukur kuat arus listrik. Memilih batas ukur yang hendak digunakan untuk pertama kali, pilihlah batas ukur yang terbesar. Pembacaan skala dan hasil pengukuran, yaitu dengan mengamati skala dengan tegak lurus. Maksudnya kita harus tegak lurus terhadap avometer. Kedua, cara penggunaan avometer untuk mengukur hambatan. Yang mesti kita ketahui saat pengukuran tahanan, yaitu jangan pernah mengukur nilai tahanan suatu komponen saat terhubung dengan sumber. Ini akan merusak alat ukur. Penggunaannya yaitu mengatur skala pemilih ke posisi skala ohm, dan kemudian menghubungkan terminal ke kedua sisi komponen atau resistor yang akan diukur, seperti pada gambar. Probe hitam ada di sebelah kiri dan probe merah ada di sebelah kanan. Kemudian memasang ujung kabel probe hitam dipasang ke terminal yang ditandai dengan positif. Tekan probe hitam dan probe merah pada masing-masing kaki resistor. Kemudian jarum akan bergerak ke posisi kiri ke kanan. Ketiga, cara penggunaan avometer untuk mengukur tegangan. Pada saat mengukur tegangan, baik itu tegangan AC maupun DC, maka alat ukur mesti dipasang paralel seperti pada gambar. Terdapat rangkaian atau harus membentuk suatu titik atau percabangan dan bukan berjejer seri terhadap beban. Mengenalkan posisi jarum terlebih dahulu secara perlahan hingga jarum mengarah ke posisi angka 0. Memutar tombol selektor perlahan dan tempatkan pada fungsi voltmeter sebagai alat ukur tegangan listrik dan pilih batas ukur yang paling tinggi untuk pertama digunakan. Menghubungkan probe pada rangkaian yang akan diukur, memasang avometer secara paralel dengan komponen dalam rangkaian yang hendak diukur. Yang kedua, apa itu osiloskop? Osiloskop merupakan salah satu alat ukur elektronik yang banyak digunakan oleh para teknisi di bidang elektronik yang akan menampilkan bentuk-bentuk sinyal. Osiloskop sangat berguna untuk mengukur bentuk-bentuk sinyal dari frekuensi rendah sampai frekuensi tinggi. Ini adalah bagian-bagian dari osiloskop. Cara penggunaan osiloskop. Pastikan tombol on/off pada posisi off. Kondisikan seluruh tombol yang memiliki 3 posisi di tengah. Putar tombol intensity ke tengah. Tekan tombol pull 5x mark ke dalam agar mendapatkan posisi normal. Hubungkan kabel saluran listrik bolak-balik ke stop kontak ACV. Putar tombol on/off ke posisi on. Tunggu hingga 20 detik, maka akan muncul satu garis terpampang pada layar CRT. Atau atur tombol fokus dan intensity untuk memperjelas jalur garis. Atur ulang posisi vertikal dan horizontal sesuai kebutuhan. Silahkan hubungkan probe ke channel 1 atau channel 2 sesuai kebutuhanmu. Hubungkan probe ke terminal CAL untuk memperoleh kalibrasi 0,5 V peak to peak. Posisikan pelemah vertikal atau vertikal attenuator
saklar volt per div pada posisi 10 mV. Lalu kemudian perlu memutar tombol variabel searah jarum jam. Gelombang persegi 4 akan muncul di layar. Jika tampilan gelombang persegi 4 tampak kurang sempurna, maka atur timer yang terletak di probe sehingga bentuk gelombang akan tampak nyata. Kemudian yang terakhir, pindahkan probe dari terminal CAL 0,5 V peak to peak. Osiloskop sudah dapat kamu gunakan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.